Ya, tidak salah. Berarti kita ini kan ya, pengen dibagi dua. Assalamualaikum, Keira. Waalaikum- Waalaikumsalam, Nis. Oke, baik. Gimana kabar Keira pagi ini? Good. Good. Oke. Tadi udah sarapan? Ya, Udah. Sarapan apa? sarapan Indo. Oh, kayak Keira masak sendiri? Iya, Jago. Indomie apa? Pakai kuah atau yang goreng? pakai kuah. Wow, pakai kuah. Enak banget tuh. Jadi kepengen juga nih, Miss. Yang sering ya, Miss. Untuk kami spesial aja. Nanti Miss buat juga lah. Jadi kepengen gara-gara Keira bilang Indomie. Miss sudah lama nggak makan Indomie. Nggak boleh Iya, nggak boleh sering-sering. Sebulan ada jatahnya ya. Oke, baik. Oke, jadi hari ini karena Keira mau ujian, hari ini nanti kita review pelajaran Keira yang bahasa ya. Jadi hari ini kita ngomongnya pakai bahasa aja ya. Oke, oke. Sebelum mulai, kemarin kita ada main tebak-tebakan gini nggak sih? Two lies, one truth. Kita udah pernah main itu nggak? Main game itu nggak? Apa? Two lies, one truth. Belum. Belum ya? Oke. Jadi, coba nanti Keira kasih tahu Miss Wulan tiga, tiga eh, statement yang mana satu satu itu nanti benar, dua lagi itu enggak. Misalnya nih, Keira bilang, Keira hobinya, misalnya Keira hobinya menggambar. Misalnya itu yang benar. Terus dua lagi Keira ngomong, Keira suka minuman coklat. Misalnya Keira nggak suka coklat ya, Keira sukanya yang lain. Aku suka coklat. Gitu misalnya. Jadi dua hal itu nggak benar, yang satunya benar. Nanti Miss Wulan tebak gitu. Ngerti? Ngerti ya? Oke, sekarang siapa yang duluan mulai? Kira duluan atau Miss Wulan? Hmm, Sulam. Miss Wulan ya. Oke, jadi nanti Miss Wulan kasih tahu tiga hal. Oke, tiga halnya, hmm, Iya,
Apa ya? Sebentar ya. Miss Wulan suka makanan manis kayak donat. Terus Miss Wulan suka makanan pedas. Yang terakhir, Miss Wulan suka beli minuman matcha. Misalnya tiga. Oke, tebak nih mana yang benar tentang Miss Wulan? Maca. Salah. Oh, manis. Enggak, yang terakhir. Oh, pedas. Misulan suka makanan pedas itu dia. Misulan dia Sama. suka manis. Terus kalau minum matcha juga nggak suka ya. Maksudnya bukan suka atau enggak, emang jarang aja. Aku gak suka maca. Nggak suka matcha. Oke, sekarang Keira gantian kasih tahu tiga hal. Nanti Misulan tebak yang benar. Kasih tahu dua yang salah, satu yang benar ya. Boleh apa aja ya, nggak usah harus nggak harus makanan kayak yang Miss barusan bilang. Boleh hal lain. Aku aku suka kucing. Aku suka warna hijau dan aku suka eh, eh, dan aku suka nonton film horor. Film horor sama ayahku. Oke. Miss tebak yang pertama, Kira suka kucing, Iya, bener kan? Tahu nggak kenapa Miss Wulan bisa jawab bener? kenapa? Karena tadi yang pertama Kira langsung ngomong, kalimatnya langsung sekali ngomong gitu, nggak ada jedanya. Tapi kalau yang kedua sama yang ketiga Kira tadi kayak mikir, aku suka warna hijau. Jadi Kira mikir tuh untuk buat yang salah, betul kan? Betul, oke. Baik, kalau gitu kita langsung mulai aja ya. Sebentar, Miss buka dulu PowerPoint-nya. Hmm, untuk ujiannya topiknya banyak ya. Jadi ini ujian matematikanya dalam 2 hari. Untuk dua buku yang berbeda atau 1 hari gitu digabungin. Dua buku yang berbeda. Iya, itu ujiannya dalam 1 hari yang sama atau beda hari? Beda hari. Oh, beda hari. Oke. Yang pertama, ini nih sajikan yang ini, yang kurikulum merdeka. Ya, oke. Jadi ada beberapa topik. Udah bisa lihat layarnya, Miss, belum? Udah. Udah, oke. Nah, jadi nanti ada beberapa ini topik. Kemarin bundanya Kira kasih info ke Miss Wulan. Jadi nanti kita review kembali tentang kali dan bagi. Ya, di sekolah Kira udah diarahkan untuk menghafal perkalian dasar 1 sampai 10. Kira, kami nggak dengar ya suaranya? Belum. Oh, belum. Oh, jadi Udah. Udah. udah udah sampai 10. Aku udah Kiranya udah lancar sampai kali berapa? sampai aku lancarnya 1, 2, 5 sama 10 sama 9. 9 pakai teknik. Oke, oke, oke. Ya udah nggak apa-apa. Nanti Kira masih kelas 3 sih. Emang lagi proses ngapal perkalian sih. Nanti terus diulang-ulang ya, Kira ya. Saran Miss rutin. Terus di sekolah Kira ngapal perkaliannya pakai lagu atau kayak biasa aja? Biasanya. Oh, biasa aja. Oh iya iya. Dulu dulu waktu Miss Wulan di sekolah barengnya nyanyi bareng-bareng. Jadi mereka kayak lebih hafal gitu. Mungkin nanti Kira bisa cari cara deh biar ngapalnya lebih gampang. Terus nanti kita ngomongin membandingkan pecahan. Terus nanti kita juga ngomongin pola gambar, menghitung luas, dan ngomongin analisis data. Ya, oke. Jadi ini sekilas aja ya, Kira. Kita kenapa tuh harus belajar tentang luas? Nah, contohnya ini dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita butuh kanvas untuk menggambar. Kira suka gambar atau mewarnai nggak?
Aku sukanya lebih suka gambar. Lebih suka gambar. Iya, misalnya untuk Kaira pengen beli ini kanvas untuk gambar. Jadi kan kita harus tahu tuh kebutuhannya itu luasnya berapa gitu. Nah, itu maths basicnya itu kita belajar menghitung luas ya, luas dari kertasnya. Terus kita ngomongin tentang pecahan. Misalnya kita mau membagi nih, membagi satu barang ke dalam bagian yang sama, itu aplikasi pecahan. Terus pola, ini misalnya motif baju, kan ada polanya. Nah, itu sekilas sih. Miss mau tanya nih, kalau misalnya perkalian, itu dalam kehidupan sehari-hari itu kaitannya sama apa ya? Atau membagi, pembagian? Oh, pembagian. Iya. Membagi membagi barang. Membagi barang, iya. Membagi barang apa tuh contohnya? Hmm, bangku. Membagi kue. Iya, membagi kue, betul. Misalnya Keira punya birthday cake ya kan, mau makan bareng-bareng. Biar adil kan baginya sama rata ya. Kalau baginya sama rata, bisa pakai konsep pembagian gitu. Misalnya dipotong 10, orangnya cuma 5, berarti satu orang dapat berapa gitu. Oke, bagus. Oke. Nah, sekarang kita ngomongin perkalian. Enggak, ini warm up question, sorry ya. Kasih tahu Miss Wulan, 7 kali 8 itu berapa? Atau kira butuh pakai teknik tambah-tambah dulu atau mencoba mengingat-ingat? 7 dikali 8. Kira lagi menghitung? Tiga. 63. Oke. Ya, yang barusan Keira bilang itu kelebihan. Keira ngulangnya 9 kali. Kurangin satu Oh, sebelum 63. 50 50 54. Belum tepat. 50, sedikit lagi. 50 Hmm, enam. Nah, oke. Ya, lanjut 56 ya. Pembagian. Pembagian ini kebalikannya perkalian. Jadi kalau pertanyaannya 36 bagi 6, berarti Keira harus mikirnya gimana? 6 kali berapa supaya Keira dapat hasil 36? 6 kali berapa? 6 kali 6. Iya, 6 kali 6. Oke?
Jadi kalau misalnya soal pembagian, Kira mengerjakannya seperti itu ya. Jadi memang dasarnya pembagian ini adalah perkalian. Biar lancar pembagiannya, Kira harus melancarkan dulu perkaliannya ya. Oke, selanjutnya pecahan Kira. Di sekolah udah belajar pecahan kan? Oke, 1/4 sama 3/4. 1/4. Yang lebih besar. Satu. 1/4. Oke, sekarang Miss Wulan arahkan Kira untuk mengingat pizza yang dipotong 4. Pizza dipotong 4. Iya, kalau 1/4 berarti Kira makan berapa bagian? 1. Satu. Ini Kira makan ya. Nah, terus di sisi lain pizzanya dibagi 4 juga. Tapi Keira makannya 3 karena 3/4. Mana kondisi yang Keira makan pizzanya lebih banyak? Oh, 3/4. 3/4 ya. Nanti kita ngomongin ini membandingkan pecahan. Oke, lanjut luas. Ini misalnya 5 buku tambah 3 buku, totalnya berapa buku? 8 buku. 8 buku. Oke, baik, kita lanjut. Nah, apa itu perkalian? Apa yang Keira ketahui tentang perkalian? Eh, Satu, kayak satu kali 9, 1 tambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1. iya, bagus. Berarti barusan Keira melakukan apa? Secara berulang-ulang ya? Diulang-ulang. Sorry, tadi Keira bilang 1 kali 9 ya? Berarti Keira tambah satunya berapa kali? Berapa kali barusan Keira ulangin? 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 Berarti berapa kali ngulang? 9. 9, iya. Jadi betul, konsep perkalian yang Keira sampaikan itu adalah penjumlahan yang dilakukan berulang-ulang ya. Benar ya yang Kira sampaikan. Kita ulang-ulang tuh perkaliannya, sorry penjumlahannya. Nih contoh lain Kira, perhatikan di layar Miss. 4 kali 3. Berarti 4 kali diulang penjumlahan tiganya. Berarti 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 gitu. Oke? Nah, kalau misalnya pakai gambar kayak gini Kira. Jadi kalau 4 kali 3 berarti Keira punya 4 kelompok. Yang mana satu kelompok itu ada 3. Jadi totalnya 12 ya. Oke. eh nah ini tabel perkalian. Jadi tadi Keira yang lancar perkalian berapa aja? 9, 10. Sorry, 1, 2, 5, 9, 10. 9, 10. Oke, ini Miss Wan kayaknya ada masih ingat deh. Kalau misalnya perkalian 7 dulu waktu Miss di sekolah, nyanyinya pakai nah 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 itu lagu apa sih? Nah 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 nah. A, B, C, D, E, F. Oh, ABC ya, ABC ya. Kayak gini nih, Miss 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 nyanyinya bareng siswanya kayak gini. 7, 14, 21, 28 and 35. 42 and 49, 56 and 63. 70 is the last one. It's multiple of 7. Kok nggak salah gitu? Coba nanti Kira cari cara gimana ngapalnya biar gampang, ya. Jadi nanti Kira setiap menyebutkan angka, Kira pakai jarinya. Jadi kalau angkat 1 jari berarti tandanya 1 dikali 7 dan seterusnya.
Gitu ya. Oke. Jadi untuk sementara sekarang Keira kalau nyari perkalian selain yang Keira hafal, Keira pakai tambah-tambah berulang ya? Iya, oke. Ya udah, berarti nanti nextnya kita coba rutin deh hafal perkaliannya. Ya, nanti Miss boleh nggak kasih Keira tugas nanti Miss tagi nih. Minggu depan Keira kasih Miss setoran hafalan kali 3, boleh nggak? Biar Keira lancar perkaliannya, ya? Oke. Nanti di akhir ini kita omongin lagi. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau tadi perkalian penjumlahan berulang, pembagian itu apa Kira? Kayak gitu. Sorry? Kayak bagi kue gitu. Bagi kue. Harus sama rata atau boleh beda-beda? Beda-beda. Oh, misalnya Kira punya 10 kue, mau dibagi ke 2 orang. Itu setiap satu orangnya dapatnya harus sama atau boleh beda? Boleh lebih banyak? Sama banyak. Sama banyak, ya. Di situ kuncinya ya. Jadi Keira harus membagi sama banyak atau rata, harus adil ke dalam kelompok. Oke? Nah, jadi tadi contohnya 12 dibagi 3, itu jawabannya 4. Kalau digambar seperti ini, Miss Wulan mau bagikan permen kepada 3 kelompok. Nah, jadi ini masing-masing kelompok nanti dapat 4 permen. Maka kesimpulannya 12 dibagi 3 sama dengan 4. Ah, Iya. Oke? Ini Miss punya pertanyaan nih. Keira, misalnya Keira punya 10 coklat. Keira membagi ke 2 temennya. Jadi setiap temen dapat berapa? Setiap temen Keira dapat berapa tuh? hmm. Oh, 8. 8. 8? Jadi 8. jadi satu orang dapat 8? Ya. Coba kita cek ulang nih. Ini misalnya teman Keira ya. Yang ini teman Keira. Yang pertama. Yang ini yang kedua. Oh, 4. Eh, 4. Satu orang dapat 4? Coba Miss letak ya. Miss letak pakai gambar aja ya. 1, 2, 3, 4. Temannya satu lagi juga dapat 4. Bener nggak totalnya 10? Kak, totalnya. Totalnya. Totalnya itu. Totalnya. Totalnya 8. Berarti Ya, belum semua coklat dibagi. Jadi harusnya nah, berapa? 5. 5. Kalau 5 nih Miss tambahkan. Udah 10 nggak? Udah. Udah. Berarti ini maknanya apa? 10 coklat bagi kedua. 10 dibagi berapa? 10 Dibagi dibagi 2. 2. Hah? Oh, 2. Dibagi 5. Dibagi 2. Berarti jawabannya sama dengan 5. 5. Oke? Atau dengan kata lain, kalau Keira punya pertanyaan begini, berarti Keira nih langsung memikirkan perkalian berapa? 10 bagi 2 berapa Keira? Kalau cara cepatnya nih tanpa gambar-gambar. Keira di dalam pikirannya harus langsung memikirkan perkalian berapa?
5. Tapi di sini nggak ada info angka 5. 2. 2. Coba ya, coba Kira bilang perkalian 2 sambil buka jarinya. Yang pertama berapa hasilnya? 2. 2. Terus 4. 4. Terus 6. 6. 8. 5. Bukan. 10. 10. Sampai Keira ketemu angka 10-nya, berarti itu hasilnya. Berapa jari yang Keira buka? 5. 5. Berarti 10 bagi 2 jawabannya 5. Gitu ya. Oke. Nah, itu Keira bisa lakukan kalau Keira udah hafal perkalian. Kalau Keira nggak hafal perkalian, gimana? Keira tahu nggak caranya kalau misalnya nanti angkanya itu Keira nggak hafal sama perkaliannya. Gimana cara Keira mencari jawabannya? Apakah Keira tahu? Nah, jadi gini, Miss Wulan kasih tahu nih pakai gambar. 10 dibagi 2, berarti Keira boleh gambarkan nih dua teman. Terus Keira bagi satu-satu. Harus adil. Gini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah dibagi sama rata kan? Masing-masing dapat sama kan? Jadi harus ganti-gantian gitu. Apakah Keira paham maksud Miss? Iya. Iya. Itu misalkan kalau Keira nggak hafal sama perkaliannya. Nih, contohnya nih Miss ganti nih angkanya ya. Sorry. Kok dihapus nih? Tunggu ya, sebentar. Misalnya nih, Keiranya... Aduh, kok kehapus semua ya? Sorry, sorry, sorry. Misalnya, udah ini case-nya yang lain ya. Misalnya Kira punya 15 pensil dibagi ke, let's say, Kira tadi perkalian 4, sorry, perkalian 3 belum hafal misalnya. Dibagi ke 3 kotak. Satu kotak isinya berapa? Miss Type. Satu kotak isinya berapa? Coba nih Kira. Berarti Kira harus gambar apa dulu nih? Kira gambar apa? Pensilnya mau dibagi ke berapa kotak? Berarti Kira gambar apa nih? Gambar kok? Kotak. Berapa kotak yang harus Kira gambar? 1. Hmm, Bukan. Eh, lihat di soalnya kotaknya ada berapa? 5. Semua kotaknya ada berapa? Semua kotaknya ada 3. 3. Berarti Kira gambar 3 kotak. Oh. Baru Kira susun satu-satu sampai 15 ya. Tapi harus ganti-gantian secara adil. 1, 3. 2, 3, 4, 5, 6 gitu. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Nah, rata kan? Nah, jadi pertanyaannya satu kotak isinya berapa? Bisa dihitung satu kotak isinya berapa tadi? Satu kotak isinya 5. 5. Berarti kesimpulannya 15 dibagi Bagi berapa? 15 Bagi dibagi 3 3 sama dengan sama dengan 5. 5. Oke. Kalau misalnya kayak stuck ya, nggak tahu perkalian 3 ya, misalnya ya. Oke. Apakah Keira paham? Paham? Oke, nanti dicoba ya. Sekarang kita lanjut dulu. Coba 6 bagi 2 berapa? Kalau 2 ini Keira kayaknya udah hafal tadi ya. 6 bagi 2 berapa tuh?
8. Oke. Yuk, kalau 6 bagi 2 berarti Keira. Oh, sebentar Keira, kita bahas satu dulu. Kalau 6 bagi 2 berarti Keira harus memikirkan perkalian berapa? Kok itu kelihatan kayak plus tuh. Iya, oh sorry, Miss pakai simbol baginya kayak gini Keira. Bisa juga kayak gini ya. Sorry ya, ini simbol bagi. Kalau tulisannya gini, 6 bagi 2 Hmm, berarti Keira harus memikirkan perkalian berapa di dalam kepala. Apakah perkalian 6 atau perkalian 2? Mhm. Oh, oke. Mau pakai teknik tadi. Oke, bagus. Oke. tiga. Oke, tulis. Boleh tulis. Oke, oke. Kira mau pakai cara tadi, boleh. Ya, sekarang cobain yang 8 bagi 4. Mantap. Kira ngerjain yang nomor oh di bawahnya ya. Oke, mantap. Itu jawaban yang mana? 10. Iya, berarti itu jawaban yang mana, Kira? Ah, sorry, ini tadi Kira udah gambarnya benar. Berarti jawabannya itu dalam satu kotak itu berapa garis? 2. Oh, berarti jawabannya bukan 10 tapi 2. Gitu. Oke, coba ini tes yang 2 lagi ya. Nanti setelahnya kita skip dulu, kita lanjut dulu. Yang ini Miss lingkarin ya. Yang ini udah benar. 2 lagi yuk. Coba. Is, mantep. Yang terakhir. Lima. Iya, oke. Berarti Keira udah paham cara membagi tanpa menggunakan hafalan? Udah. Sudah, ayo.
Oke, tapi tetap ya Miss Wulan sarankan Keira harus menghafal. Karena nanti di kelas 4, 5, 6 kita harus ngerjakan soalnya itu lebih cepat ya. Perkalian dan pembagian nanti dipakai dalam berbagai topik atau tema. Jadi kita nggak bisa lagi tuh pakai cara manual tadi, harus langsung pakai teknik menghafal. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang topik berikutnya pecahan. Apa yang Keira tahu tentang pecahan? Pecahan itu membagi. Iya, pecahan itu membagi. Bagus ya. Oke, jadi betul. eh Pecahan itu bilangan yang kita dapat karena kita sudah membagi. Misalnya, eh Keira tadi kita ngomongin pizza biar lebih gampang membayangkannya. Pertama pizzanya satu utuh, ya kan? Nah, karena kita membagi, jadi nanti bagiannya itu bukan angka 1, 2, 3 lagi, tapi sudah pecahan. Nah, pertanyaan dari Miss Wulan, kita mau membagi pizza ini harus sama rata atau boleh beda beda ukuran nggak? Kira yang mana jawabannya yang tepat? Baginya harus sama rata atau baginya boleh beda ukuran? Sama rata. Iya sama rata ya. Jadi kalau mau Kira bagi 4 silakan bagi 4. Tapi setiap bagian harus sama rata. Anggap saja ini sama rata ya. Nah, terus pecahan itu apa? Pecahan itu bagian dari keseluruhan. Nah, Miss Wulan mau tanya nih, kalau misalnya Miss ambil segini doang, artinya bagiannya berapa yang Miss Satu ambil? per empat. Mantep. 1/4. Empatnya Kira taunya dari mana ya? Empatnya karena pizzanya dipotong satu, dua, tiga, empat. Iya, betul. Itulah pecahan. Pecahan itu adalah bagian dari keseluruhan. Bagiannya berapa? Bagiannya satu. Bagian itu maksudnya yang Kira makan atau yang Kira warnai gitu. Keseluruhan itu apa? Kita lihat tuh satunya itu dibagi berapa totalnya. Betul. Nah, dalam pecahan, setiap bagian itu ada namanya. Pembilang per penyebut. Jadi satu itu Kira, itu disebut pembilang. Itulah yang menjelaskan bagiannya. Terus, 4 itu apa? 4 itu disebut penyebut. Itulah total bagiannya atau total keseluruhan. Oke, sampai di sini Kira paham? Paham. Paham. Ayo kita lanjut. Kita lihat nih di samping nih ada pecahan. Oke, ini tadi ya yang Miss sampaikan ya. Penyebut itu bagian keseluruhan, sementara pembilang bagian yang dimiliki. Nah, ya kasih tahu Miss Wulan, yang kiri itu yang diwarnai itu yang dimakan atau bagian yang diambil. Berapa tuh pecahannya yang kiri? Yang di kiri berapa pecahannya Kira? Yang ini, yang ini pecahannya empat tiga per empat. Eh, Bagian yang Kira fokus yang diwarnai Kira. Bagian yang Kira fokuskan itu yang diwarnai. Coba diperbaiki. Pecahannya jadinya berapa? Yang kiri dulu Kira. Berapa ini pecahannya? Itu pecah. Berapa per berapa? Oh, satu per empat. Kalau yang kanan, Kalau yang kanan, tiga per empat.
Oh iya, oke. Sebelum yang kanan dulu, sorry, Miss Wulan mau tanya, pembilangnya satu. Kalau penyebutnya berapa nih dari pecahan ini? Tadi Miss kelupaan nanya. Ini pembilangnya satu. Penyebutnya berapa, Keira? Menyebutnya Penyebutnya berapa, Keira? apa, Miss? Yang dari 1/4 penyebutnya siapa? Pembilangnya kan satu. Ah, Penyebut tadi angka yang di atas atau yang di bawah? As. Ayo, ini coba nih kembali dilihat. Oh, bawah. Bawah, berarti penyebutnya berapa? Empat. 4. Yuk, jawab cepat ya. Sekarang yang sebelah kanan, berapa pecahannya? Miss, Miss, aku gak bisa lihat lihat screennya. Oh, kira nggak bisa lihat screennya Miss Wulan. Oh, sebentar Miss, coba Miss. Kenapa, kenapa aku bingung? Oh, kenapa Kira nggak ngomong dari tadi? Aku kira emang emang stop share screen. Oh, jadi lah tampilannya gimana tadi? Warna hitam. Bukan. Cuma eh, cuma mukanya. Oh, cuma mukanya Miss Wulan. Nanti kalau ada masalah kasih tahu langsung ya Kira. Ya, oke. Sekarang udah bisa lihat layarnya? Ya. Udah, yuk. Pizza yang di sebelah kanan berapa pecahannya? Berapa per berapa? Berapa? 3/4 Oke, pembilangnya siapa? bilangnya dan bilangnya. Ingat yang di atas siapa? Di Oh, pembilangnya 4. hmm? Pembilang yang di atas atau di bawah? Pembilang yang ada di atas. Atas. Berarti pembilangnya? Pembilang 3. Oke, penyebutnya? Penyebutnya 4. Oke. Ya, lanjut. Nah, sekarang kita mau membandingkan pecahan. Kira, pecahan yang Kira bandingkan itu penyebutnya sama. Artinya apa? Bagian keseluruhannya itu dibagi dengan sama sama banyaknya, sama-sama dibagi 4. Jadi untuk membandingkannya, Kira tinggal fokus aja sama pembilangnya, angka yang di atas, ya. Siapa yang angka di atasnya lebih besar, maka itu pecahannya yang lebih besar. Nih contohnya, 1/4, 3/4. Oke, sekarang Keira fokus membandingkan pembilangnya saja. Nah, sekarang Pak Keira fokus membandingkan pembilang. Miss mau tanya nih, satu ini lebih besar atau lebih kecil dari 3? Besar. Satu itu lebih kecil atau lebih besar? Besar. Kalau kita bandingkan dengan 3, Besar 1. satu lebih besar. 1 sama 3, satu lebih besar? Yakin? Keira dapat 1 potong sama Keira dapat 3 potong. Oh, 3. Berarti kesimpulannya satu lebih kecil atau lebih besar? 1 lebih kecil. Lebih kecil, oke. Keira masih ingat tanda ini, tanda pembanding? Tanda lebih kecil yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Masih bisa lihat coretan Miss Wulan? Keira bisa lihat coretannya Miss Wulan? Bisa. Bisa. Miss Wulan mau tanya, Keira ingat simbol 2 ini?
Iya atau tidak? Iya. Iya. Kalau Miss mau letakkan di tengah, kan tadi satu lebih kecil. Mana nih simbol yang kita pakai? Yang kiri atau yang kanan? Yang mana? Sorry, Kira yang mana? Oh, satu. Iya, maksud Miss Wulan, simbol yang mana yang mau kita letak di tengah? Yang kiri atau yang kanan? Kanan. Oke. Miss Wulan kasih triknya nih sama Keira. Keira tinggal tarik garis di sebelah kirinya, garis lurus. Nah, kalau K berarti ini lebih kecil. Kalau B berarti lebih besar. Oke? Berarti yang Keira letak di tengah-tengah itu simbol yang kiri atau yang kanan? Mana yang lebih kecil tadi? Kanan. Jawabannya yang kiri. Ya, karena ini kalau kita tarik garisnya K lebih kecil. Satu lebih kecil dari tiga. Oke, Keira? Jadi, kesimpulannya satu lebih kecil dari tiga. Sekarang yuk, Keira, urutkan dari yang terkecil. Tadi Miss Wulan bilang Keira fokus. Ini kan penyebutnya sama-sama 8. Berarti Keira fokus membandingkan apanya? Bilangnya. Pembilangnya, oke. Kan dia minta dari yang terkecil. Berarti siapa yang duluan kita ambil, Keira? Oke, lanjut. Kasih Miss silangnya, apanya, lingkarannya. Oke, oke. Oke, mantap. Oke. Nah, ada yang mau ditanya tentang pecahan, Kira? Nggak ada. Ini udah jam berapa ya? Kayaknya. Oh, hmm, keluar sendiri ya? Oke, kita skip dulu konsepnya. Miss mau ambil pertanyaan yang ada kali baginya dulu sama pecahan. Hmm. Soalnya topiknya banyak banget ini. Jadi, Miss. Nah, coba Kira kerjakan 3 soal pertama. Kita stop dulu ngomongin apanya, ngomongin konsepnya. Sebentar ya, Miss share screen lagi ya. Tadi udah keputus. Oke, ya. Kira, yang mana nih jawabannya? 6 kali 7 berapa? Enam kali. Berapa? Kira mau hitung dulu. Empat dua. Iya, 42. Oke, ya sekarang yang nomor 2. Kira boleh coret-coret nih untuk cari tahu. Oh, Kira tahu mana yang mau dikerjakan?
Keira, bisa lihat soalnya? Ini 48 bagi 6. Keira kalau mau gambar Pan. 8, oke. Ya, sekarang pecahan ini mana yang lebih kecil? 2/5. 2/5. Oke, baik. Sekarang kita gantian dah eh share screen-nya. Sekarang Miss Wulan mau kasih Keira khusus untuk yang pecahan. Hmm, 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 hmm. Hmm, 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 hmm. Tunggu ya. Oke, Keira. Sekarang Keira bisa klik link di chat. Nanti Keira boleh share screen. Gantian. Kak Keira yang share screen. Yang fokus sama yang putih ya. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Oke, Keira stay there ya. Miss Wulan mau kirim link berikutnya. Oke, Keira bisa chatnya lagi, cek chat boxnya lagi untuk masuk ke game berikutnya. Lihat di Zoom kembali.
sunflowers over. Is this new link, Kira? Yes. Oke. Nah, ingat tadi trik untuk Kira mengenali simbolnya. Mana yang simbol besar, mana simbol kecil. Hati-hati ya. Oke, kita masih ada waktu. Miss masih punya kuis berikutnya. Sebentar ya. Oke, Kira bisa cek kembali chatboxnya untuk mendapatkan link baru. Jadi my Kira skip. Waktu kita nggak banyak. tiga, empat, lima, enam, tujuh, Kira pakai kertas aja, Kira. Kayaknya gelap banget nih layarnya. I can see it, Miss. Oh, bisa lihat ya udah. Kalau bisa lihat nggak apa-apa. Hah? Tuh. Hah? Jam 12. Hmm.
Apa sih? Satu dua tiga empat lima. Eh, Kenapa, Miss? nggak apa-apa, Kira. Keira boleh pakai, Keira tadi udah hafal perkalian 9 kan? Coba pakai hafalan perkaliannya aja, 9 kali berapa biar 45. Oh, iya. Keira, ini kayaknya Miss salah setting deh yang ini. Coba Keira skip aja yang ini, coba klik dua tempat. Oh ya udah. Oke, oke, oke. Ya ini gampang nih, 6 bagi 2. Oke, mantep. Hmm. Oh,
Oke, akhirnya selesai. Oh, ini tadi berapa? Oke. Oke, Kira. Sebentar ya. Sekarang langkah terakhir. Tunggu dulu, Kira stay di sana. Kira, oh udah stop sharing. Ya udah nggak apa-apa. Kira boleh, boleh, boleh. Ya sekarang Kira klik link ini untuk mengisi refleksi. Hmm, itu lesson berapa ya? Oh, oke, dari emoji dulu. Hmm. Oke, thank you. Baik, sekarang sebelum kita akhiri, coba Kira kasih satu kesimpulan tentang pecahan. 1 kali 4. Ya, yang Kira sudah tahu tentang pecahan dari pembelajaran kita hari ini. Bagi-bagi. Pecahan itu dibagi-bagi. Ya, Iya. Oke, baginya boleh beda atau harus sama rata? harus sama rata. Oke. 2/8, siapa pembilangnya? Wah, akan jadi Siapa pembilangnya? 8. 8. Oh, 2. Pembilangnya 2. 8 itu disebut apa? Eh, 9. 8 di angka yang di atas atau di bawah? 2/8. Bawah. Di bawah. Kalau di bawah namanya apa? Penya. Kira mukanya mana, Miss? Nggak kelihatan nih. Miss cuma lihat kursi goyang, 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 goyang. Oke, yang 8 disebut apa, Kira? Penyebut. Penyebut. Oke, baik.
Kalau gitu, nanti kita hari Selasa lagi di jam 3 kita akan review lagi untuk persiapan ujian ya. Kira hari apa ujiannya? Rabu. Oke, semoga nanti kita bisa bahas semuanya ya. Waktunya cukup. Oke, Kira, makasih banyak untuk partisipasi hari ini ya. Selamat berhari Minggu. Sampai jumpa di hari Selasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh leave meeting.